kasih agape sebagai salah satu bukti dari kelahiran baru kita. 1 Yohanes 3 ayat 14a berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Banyak orang menyangka bahwa bukti kelahiran baru dan keselamatan mereka ialah dengan bergabungnya mereka dengan satu denominasi gereja. Karena ada yang berkata kepada mereka, engkau harus masuk gereja kami kalau kamu mau betul-betul selamat. Atau mereka berpikir bahwa jika mereka sudah dibaptis selam, maka mereka pasti akan ke sorga. Pendapat ini mereka dengar dari orang yang berkata bahwa mereka harus mengikuti cara baptisan yang demikian, barulah dapat sungguh-sungguh selamat. Semua hal tersebut di atas memang harus dilakukan oleh seseorang yang sudah lahir baru. Tetapi hal tersebut saja tidaklah cukup untuk menjadi bukti bahwa seseorang itu sungguh-sungguh sudah lahir baru dan menjadi anak-anak Tuhan. Menurut firman Tuhan, kita mengetahui bahwa kita diselamatkan jika kita percaya dengan hati bahwa Yesus telah bangkit dari kematian dan mengaku dengan mulut kita bahwa Yesus adalah Tuhan. Roma 10 ayat 9-10 jelas menuliskan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Selanjutnya firman Tuhan juga berkata bahwa bukti kita telah diselamatkan ialah bila kita mengasihi saudara-saudara seperti yang tertulis dalam ayat 1 Yohanes 3 ayat 14 di atas. Firman Tuhan ini berkata bahwa kita tahu, ini menyatakan ada kepastian dan tidak adanya keraguan lagi. Jadi tidak ada perkataan saya pikir atau saya kira, menurut pendapat saya, rasa-rasanya begitu, teori saya demikian. Dengan jelas Rasul Yohanes berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari maut kepada hidup. Perkataan maut di sini bukanlah berarti kematian badani, tetapi maksudnya adalah kematian rohani. Kematian rohani ialah terpisahnya roh kita dengan Tuhan. Jadi kita tahu bahwa kita telah berpindah dari kematian rohani yang kekal, yakni terpisahnya roh kita dari Tuhan selama-lamanya, kepada kehidupan roh yang kekal dari Tuhan. Kita memiliki kasih ketika kita lahir baru, karena kita dilahirkan oleh roh Tuhan. Pada saat itulah kasih Tuhan mengalir kepada kita. Roma 5:5b berkata, kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Ketika kita lahir baru, kita memperoleh kehidupan Tuhan dan kasih Tuhan. Jadi kehidupan kekal ialah kehidupan Tuhan yang dicurahkan Tuhan ke dalam roh kita. Pada saat kita lahir secara badani, kita memiliki kehidupan yang mewarisi sifat-sifat orang tua badani kita. Pada saat kita lahir baru secara rohani, kita mewarisi sifat-sifat Bapa sorgawi kita. Sifat-sifat Bapa sorgawi ialah Ia adalah kehidupan kekal dan kasih adanya. 1 Yohanes 4 ayat 8-9 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Jadi artinya kasih Tuhan dicurahkannya ke dalam hati kita, dan sekaligus kita memiliki hidup kekal. Firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 14b berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Maut di sini berarti keadaan kita sebelum lahir baru, yang mati secara rohani, karena setan iblislah yang menjadi bapa kita secara rohani. Ini tertulis di Roma 5 ayat 17-21 dan Efesus 2
ayat 1 sampai 5. Kasih Tuhan dalam hati kita adalah bukti bahwa kita telah berpindah dari kerajaan gelap setan kepada kerajaan terang Tuhan. Ketika kita lahir baru, kita berpindah dari kematian rohani kepada kehidupan rohani. Kasih Tuhan telah dicurahkan ke dalam hati kita. Jika kita sungguh-sungguh sudah lahir baru, maka kita memiliki kasih Tuhan, karena Roh Kudus telah mencurahkannya ke dalam hati kita. Jika kita tidak memiliki kasih Tuhan ini, kita belum lahir baru. Hal ini sangat mudah dan sederhana untuk dimengerti. Oleh karena firman Tuhan 1 Yohanes 3 ayat 14b tadi berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Jika kita tidak mengasihi sesama anak Tuhan, kita masih tetap berada dalam kematian rohani atau terpisah dari Tuhan. Kadang-kadang seorang anak Tuhan dapat berkata bahwa ia tidak mengasihi saudara seiman, padahal maksudnya adalah ia berjalan dalam kehendak dagingnya, walaupun kasih Tuhan ada dalam hatinya karena dia telah lahir baru. Betapa perlunya dia mengetahui hal ini, dan kemudian dia mulai mempraktekkannya dengan cara hidup berjalan di dalam Roh, berjalan dalam kasih Tuhan selalu, sehingga semakin hari dia semakin menjadi seperti Yesus. Jadi ia sebenarnya mempunyai kasih Tuhan dalam hatinya, tapi ia tidak mengerti hal itu, atau dia tetap memilih untuk hidup dalam keinginan kehendak daging, dan sebagai akibatnya maka ia tidak mempunyai keinginan untuk mempraktekkan kasih Tuhan tersebut dalam hidupnya. Janganlah kita memilih hidup yang demikian. Ada kisah mengenai seorang bisnismen yang merupakan anggota gereja yang selalu rajin ke gereja tersebut, tetapi ia sebenarnya belum lahir baru. Pada suatu hari anaknya sendiri telah lahir baru oleh karena firman Tuhan yang didengar anaknya ini di sekolah minggu. Anaknya ini kemudian datang bertanya kepadanya apakah ia sudah lahir baru, dan minta supaya ia lahir baru agar ia tidak dihukum di neraka. Hatinya terjamah oleh pertanyaan anaknya itu, dan ia memutuskan untuk sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan. Ia pun pergi menemui pendetanya, dan setelah dilayani, ia kemudian lahir baru, dan ia juga dipenuhkan dengan Roh Kudus. Ia kemudian bahkan mengalami mujizat Tuhan. Ia sembuh dari penyakit stroke yang dideritanya. Suatu ketika ada seorang penginjil bertemu dengannya dan bertanya apakah ia sudah lahir baru dan bagaimana ia tahu bahwa ia sungguh-sungguh sudah lahir baru. Maka ia pun menceritakan tentang kasih Tuhan yang bekerja dalam kehidupannya. Sebelum ia lahir baru, ia adalah anggota gereja yang setia, tetapi ia selalu jengkel terhadap seorang kaum bapa yang selalu bersaksi tentang keselamatannya dan tentang perubahan hidupnya. Ia selalu suka mengejek dalam hatinya setiap kali orang tersebut bangkit bersaksi. Ia menyebut nama orang tersebut dengan nama-nama atau sebutan-sebutan yang tidak baik. Selain itu, ia juga sangat membenci seorang kaum ibu yang dikenal selalu suka bersaksi kepada siapa saja tentang Tuhan Yesus yang adalah juru selamat dunia. Ia selalu mengkritik ibu ini dan berkata bahwa ia seorang wanita usil yang rumah tangganya tidak beres. Ia berkata karena ibu ini kebanyakan bersaksi, maka suaminya dan anak-anaknya tidak terurus dengan baik. Itu sebabnya mereka adalah keluarga yang miskin. Ia sedemikian benci kepada wanita itu dan mengejek dia setiap kali ia terlihat mulai bersaksi menginjili jiwa-jiwa. Tetapi kemudian setelah ia lahir baru, ia sungguh-sungguh berubah dan mulai mengasihi kaum bapa dan kaum ibu tersebut yang selama ini diejeknya dan dikritiknya. Ia berkata, memanglah bapak itu bersikap eksentrik, tapi dia sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ia juga berkata bahwa sekarang ia senang dan bersyukur mendengarkan ibu itu menginjili siapa saja. Ia tidak lagi mengejek dan menghakimi rumah tangga ibu tersebut. Sekarang ia justru berbelas kasihan kepada ibu itu, karena ia sekarang sudah dapat melihat keadaan yang sebenarnya, yakni ibu itu telah berusaha keras untuk selalu menang dalam pergumulan kehidupannya, oleh karena suaminya adalah seorang yang kejam kepadanya.
Ia mulai dapat sungguh-sungguh mengasihi sesamanya. Itulah kesaksiannya kepada penginjil tersebut. Jadi ia tahu bahwa ia benar-benar telah lahir baru. Ada perubahan nyata dalam hatinya. Ada perubahan nyata dalam hidupnya. Ada kasih Tuhan yang mengubahkan dirinya. Ia telah berpindah dari maut kepada hidup karena ia mengasihi sesama saudaranya, sesama anak-anak Tuhan. Biarlah kita juga menyadari hal ini dan kita memberikan roh Tuhan dan kasih Tuhan selalu menguasai hidup kita. Jika tidak demikian, maka itu berarti kita memilih untuk tetap berjalan dalam kehendak daging, yakni dalam perselisihan, dalam iri hati, dalam kesombongan, dalam kepentingan diri sendiri, dan kehendak daging lainnya. Janganlah kita memilih hidup dalam kehendak daging. Sebaliknya marilah kita memilih hidup oleh roh, yakni hidup di dalam kasih, yang juga berarti kita hidup dalam buah roh lainnya, yakni dalam sukacita, dalam damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini tertulis di Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Kiranya ada perubahan yang nyata dalam hidup kita sebagai anak-anak Tuhan yang sejati, yang sudah lahir baru. Janganlah kita mengaku sebagai anak-anak Tuhan, namun kita hidup setiap hari di luar kasih Tuhan. Justru marilah setiap hari kita semakin bertumbuh, mempraktekkan kasih Tuhan di dalam hidup kita. Kita memilih untuk mengampuni, untuk sabar, untuk menguasai diri, khususnya di tengah pandemi COVID-19, di mana kita lebih banyak menghabiskan waktu bersama dengan anggota keluarga kita lainnya di rumah. Dari kisah di atas, kita diajari bahwa bagaimanakah bisnismen ini tahu bahwa ia sudah lahir baru. Ia tahu bahwa ia sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup karena dia mengasihi saudara-saudaranya seiman. Ia tidak lagi terpisah selamanya dari Tuhan, tapi sungguh-sungguh sudah lahir baru menjadi anak-anak Bapa Sorgawi. Juga ternyata pada akhirnya kaum ibu yang suka menginjil itu pun seluruh keluarganya diselamatkan Tuhan, dan mereka bersama-sama memuji Tuhan di gereja tersebut. Hidup mereka semuanya, terutama suaminya yang kejam itu, juga berubah karena mereka juga mulai berjalan dalam kasih Tuhan. Sungguh kasih Tuhan mengubahkan hati dan hidup manusia. 1 Yohanes 3:16 berkata, demikianlah kita ketahui kasih Kristus, yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Marilah kita selalu mengingat betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Ia menyatakan kasih-Nya dengan menyerahkan nyawanya untuk menebus kita dari semua dosa kita. Tuhan Yesus mati di kayu salib bagi seluruh umat manusia, supaya siapa yang percaya kepadanya dapat beroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan bagi kita tidak akan pernah ada habis-habisnya. Dalam Lukas 15 ayat 11 sampai 32, kita membaca mengenai perumpamaan anak yang hilang. Hati Bapa dalam kisah anak yang hilang ini menggambarkan hati Tuhan terhadap kita, betapa Ia mengasihi kita yang terhilang. Sebenarnya Bapa dalam kisah ini sudah sepatutnya memutuskan sepenuhnya semua hubungan keluarga dari anaknya yang bungsu tersebut, karena tindakannya dan pilihannya sangatlah jahat dan hanya membawa celah bagi keluarganya. Tidaklah layak baginya untuk pulang ke rumah bapaknya setelah semua yang dilakukannya. Ia tidak layak untuk diterima kembali, bahkan sebagai seorang upahan atau pelayan pun juga tidak layak. Namun bapaknya melakukan hal yang tidak disangka-sangka oleh siapapun. Ketika bapaknya melihat ia dari jauh, bapaknya itu berlari mendapatkannya, memeluk ia dan menciumnya dengan kasih. Bapaknya memberikan jubah, sepatu, dan juga cincin kepadanya. Semua itu merupakan bukti yang nyata kepada semua orang bahwa anak bungsu ini adalah bagian dari keluarganya.
Itulah hati Tuhan kepada kita, hati yang selalu mengasihi kita, mencari kita, yang berlari memeluk kita dan memulihkan keadaan kita. Kiranya setelah kita sendiri mengalami kasih Tuhan yang dahsyat tersebut, itu menggerakkan kita untuk mengasihi orang lain lagi. Apalagi di tengah pandemi COVID-19 ini, tentunya akan selalu ada orang yang membutuhkan pernyataan kasih kita kepadanya. Marilah kita berjalan dalam kasih Tuhan setiap hari. Marilah kita ingat selalu dan praktekkan selalu 1 Yohanes 3 ayat 14 yang berkata, kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Amin dan amin.